Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghaffar, al-karimis sattar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال أيضا في آياته الأخرى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرة الكرام جلساء الكرماء والفضلاء والنجباء الأعزاء, para alimil ulama, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Mujahidin Bapak Ustadz Heri beserta segenap jajaran pengurus, yang kami hormati para guru-guru kami, para sesepuh ayahanda kami, Bapak Ki Haji Usman Allah, Bapak Haji Undang, dan juga para sesepuh lainnya. Dan wabil khusus yang mulia pada hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Ahmad Fauzi yang telah menyempurnakan rukun-rukun wajib serta syaratnya haji, yang telah pulang, yang nanti mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Karena haji yang mabrur sampai 40 hari masih dalam naungan malaikat, doanya mustajabah. Mudah-mudahan kita bisa bermusafahah dengan beliau, ya, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tanpa pilih kasih dan penyayang tanpa pandang sayang. Allah yang maha bijaksana tanpa mengenal tempat dan suasana. Pada kesempatan kali ini telah mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita diringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan bisa menambahkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya kita pada kesempatan kali ini, semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang menunaikan sholat malam sepanjang malam. Dan juga hadirnya kita pada kajian setelah subuh ini, Allah catat sebagai orang-orang yang iktikaf sampai nanti terbitnya matahari sehingga mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai orang-orang yang dalam lindungan
dan dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suri tauladan kita yang telah membimbing kita dan juga telah membebaskan kita dari kezaliman menuju kepada cahaya, dari keburukan menuju kepada kebaikan, dan dari kesesatan menuju kepada petunjuk. Yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Rasul yang senantiasa selalu taat istiqamah, sehingga kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya dan berujung pada di surganya Allah bersama dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin para jamaah sekalian rahimakumullah, judul yang diberikan kepada saya adalah Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentunya ini terkait ilmu kepercayaan, karena akidah itu sendiri maknanya adalah ikatan yang kuat, ikatan yang kokoh, sehingga banyak dimaknai akidah itu adalah keyakinan dalam diri. Maka kalau dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati, karena akidah ini urusan hati. Yang senantiasa mengikuti ahli sunnah ini adalah mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti Nabi, wal jamaah dan mengikuti jamaahnya Nabi, yakni para sahabat yang sangat terkenal, yakni khulafair rasyidin. Maka jika dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah keyakinan atau faham atau i'tiqad yang mengikuti i'tiqadnya Nabi dan juga jamaahnya Nabi, sahabat-sahabat Nabi ini. Nah, i'tiqad di zaman Nabi itu, atau faham di zaman Nabi, atau akidah di zaman Nabi, tentunya masih belum tersusun rapi, masih berserakan melalui hadis-hadis Nabi ataupun melalui ayat-ayat Al-Quran. Oleh kemudian, ketika setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak faham-faham yang melenceng daripada faham Nabi. Makanya dalam sejarah kita mengenal ada faham namanya faham Khawarij. Setelah wafatnya Rasulullah ada faham Khawarij. Ada lagi faham namanya faham Syiah. Ada juga namanya Mu'tazilah. Yang paling banyak, yang paling dominan pada waktu itu adalah faham Mu'tazilah. Ada faham lagi Jabariyah, ada lagi Najjariyah, ada lagi Musyabbihah, dan banyak sekali faham-faham, sehingga perlu kiranya ulama yang sangat terkenal di abad yang ketiga, yakni Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi, mereka berdua inilah pencetus, penggagas yang mengumpulkan apa yang telah terserak, mengumpulkan dan merapikannya, menyusunnya sehingga menjadi manhaj, disebutnya madhab. Kalau di dalam ilmu fikih kita mengenal ada 4 madhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Namun di dalam ilmu akidah, ilmu aqaid atau faham akidah ahli sunnah ini ada 2 ulama besar yang sangat terkenal disebut, yakni Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari ini lahir di Basrah, yakni di Irak, pada tahun 260 Hijriah, wafatnya di Basrah pada tahun 324 Hijriah.
Umur beliau 64 tahun. Kalau Abu Mansur Al-Maturidi, beliau lahir di Samarkand pada tahun 333 Hijriah, yakni 9 tahun setelah Imam Al-Asy'ari. Beliau ini sama-sama sebagai pencetus, perumus, atau juga sebagai penggagas daripada madhab akidah. Jadi makanya ketika dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika para penganut, para pengikut yang di dalam akidah ini mengikuti akidahnya, yakni Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dalam akidah, dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam, usuluddin, dan di dalam ilmu fikih adalah mengikuti 4 madhab, ya, salah satu di antara madhab. Dan di dalam ilmu tasawuf mengikuti madhabnya, ya, Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi atau Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau mungkin para pengikut-pengikutnya seperti Abu Yazid Al-Bustami dan juga para ulama-ulama ahli tasawuf lagi. Kalau pengikut atau mengikuti di luar madhab-madhab itu dalam ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, maka bisa jadi dikatakan itu bukan akidah atau bukan manhaj atau bukan madhab ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi ulama-ulama ini hanya sebagai pencetus, sebagai perumus. Adapun objek daripada yang dirumuskan ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak melenceng jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menyusun itu atas dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi makanya jangan salah memahami. Saya pernah di satu majelis, ketika saya menyampaikan yang disebut Ahlus Sunnah adalah mereka orang-orang yang mempunyai faham di dalam ilmu akidah, mengikuti Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam ilmu fikih mengikuti 4 madhab, dan di dalam ilmu tasawuf mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Mereka membantah, oh berarti Rasulullah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan begitu, salah. Adanya akidah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pada abad ketiga setelah Rasulullah wafat. Oleh karena sebab pada waktu itu faham-faham, manhaj-manhaj itu sudah di luar daripada manhaj Rasulullah. Makanya perlu kiranya para ulama-ulama besar mencetuskan manhaj itu. Bukan Rasulullah mengikuti manhaj, tapi yang mencetuskan manhaj itulah yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada orang yang ngeyel begitu, Pak. Saya pernah menyampaikan di satu majelis, ya. Kemudian memang majelis itu adalah di kompleks, di satu perumahan, yang perumahan itu kebanyakan mereka itu adalah orang yang tidak mengakui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi mereka hanya mengikuti sunnah, pengikut sunnah, ya, yang digembar-gemborkan selalu pengikut sunnah, pengikut salafus soleh, orang-orang salaf dan begitu dan sebagainya. Dia tidak mau mengakui madhab, mereka tidak mengakui manhaj daripada akidah, daripada ilmu fikih dan daripada ilmu tasawuf, enggak. Bahkan mereka mengakui mereka ini menyatakan bahwa pengelompokan fan-fan dalam keilmuan, ilmu agama itu disebutnya bid'ah. Di zaman Rasulullah enggak ada. Oh ngaji ilmu tasawuf, oh ngaji ilmu fikih, oh ngaji ilmu dan sebagainya, ilmu-ilmu yang cabang-cabang fan-fan sekarang itu memang enggak ada. Karena Rasulullah hanya mengajarkan Al-Quran dan hadis. Maka setelah wafatnya Rasulullah itulah ada pengelompokan keilmuan. Sama seperti ketika di zaman Rasulullah tidak ada mushaf Al-Quran, tidak ada. Karena Al-Quran itu semuanya nempel di otaknya para sahabat-sahabat.
Al-Quran tanpa ditulis. Kalaupun ada tulisan itu di beberapa kulit-kulit binatang-binatang, ditulis 1 ayat, 2 ayat. Kemudian setelah Rasulullah wafat dikumpulkanlah itu. Al-Quran dikumpulkan, ya. Kemudian Al-Quran itu pun ditulis dalam mushaf, itu pun tidak ada titiknya, tidak ada harokat fathah, dhamma atau sukunnya, sehingga tidak bisa memahami antara nun dan ba, antara ta dan sa. Tidak ada perbedaan itu. Kemudian Abul As'ad Ad-Du'ali itulah yang memberikan titik-titik harokat-harokat Al-Quran, sehingga dicetaklah sebagai mushaf, disebut mushaf Utsmani di zaman yakni sahabat Utsman ibnu Affan. Jadi nggak ada Al-Quran itu ditulis mushafnya di zaman Rasul, nggak ada. Maka itu pun bisa disebut sebagai bid'ah, ya, sebagai bid'ah karena di zaman Rasul tidak ada. Sama pengelompokan ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, ilmu akidah atau usuluddin, itu di zaman Rasulullah tidak ada. Ini juga bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Ini perlu kita fahami. Jadi bid'ah ya itu ada bid'ah hasanah, di samping memang ada, kita tidak memungkiri ada bid'ah dhalalah, ya. Jadi ini kembali lagi kenapa ada akidah ahli sunnah wal jamaah, oleh sebab di abad yang ketiga itu banyak bertebaran akidah-akidah yang di luar ahli sunnah wal jamaah, akidah-akidah yang telah melenceng daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam beberapa hadis. Satu, ini hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ya, ini jelas sekali hadis ini. Tamassaku biha wa uddu 'alaiha bin nawajid, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya siapa orangnya yang hidup di antara kalian setelahku nanti akan ada perselisihan yang banyak. Maka tetaplah kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Maka kata Nabi, tamassaku biha, berpegang teguhlah engkau, wa uddu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham akidah itu. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Hadis ini jelas bahwa setelah sepeninggal Nabi, Rasulullah sudah mensinyalir akan ada berbagai macam akidah-akidah, akan ada perselisihan di dalam akidah atau aqaid yang banyak sekali, ya. Bahkan di dalam hadis lain ini yang lebih spesifik lagi barangkali, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyati la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqu as-sahmu minar ramiyati fa inama laqitumuhum faqtuluhum. Ini hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fathul Bari. Akan ada segerombolan kaum di akhir zaman nanti yang mereka kaum itu ahdathul asnan. Mereka ini umurnya masih muda-muda. Masih muda-muda. Sufahaul ahlam, dan mereka ini berpengetahuan bodoh. Yaquluna min qauli khairil bariyah, yang mereka itu selalu mengucapkan khairul bariyah, yakni mengucapkan sesuai dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran mana dalilnya Quran, mana dalilnya Sunnah. Selalu mengucapkan begitu. Orangnya masih muda-muda dan orangnya pengetahuannya bodoh.
Ini kata Nabi. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka itu tidak melewati batas kerongkongan. Jadi enggak masuk ke dalam, keimanannya ini hanya batas leher. Tidak masuk kepada kerongkongan. Yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu. Mereka itu melepaskan agamanya sebagaimana terlepasnya anak panah minar romiyati dari busurnya. Begitu cepat anak panah itu kalau sudah ditarik, dilepaskan, dia terlepas dari busurnya, begitu melesat cepat. Itu di akhir zaman ada orang yang sering menggaung-gaungkan khairul bariyah, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, selalu begitu dia. Namun ternyata agama mereka ini cetek, tidak melebihi batas kerongkongan, sehingga agamanya lepas begitu mudahnya sebagaimana mudahnya lepasnya anak panah lepas dari busurnya ini. Maka fa'ina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka apabila kalian bertemu dengan mereka, maka musuhilah mereka. Disuruh memusuhi kita. Karena mereka fahamnya jelek. Ucapannya saja yang bilang, oh ini Al-Quran, ini As-Sunnah. Kita harus sunnah Nabi. Kalau enggak mengikuti pakaian seperti pakaian Nabi, enggak nyunnah. Ya, ini ada orang seperti ini kaku memahami agama. Ya, kalau enggak sama dengan Nabi, pokoknya bid'ah. Nah, ini sudah disinyalir oleh Nabi. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Fathul Bari. Hadis yang lain ini bahkan Rasulullah menyampaikan jumlah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqat al-yahudu ala 71 firqatan. Ya, ini diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, telah terbagi-bagi, tafarraqat, terpisah-pisah kaum Yahudi itu menjadi 71 firqah golongan. Wan nasara mithla dzalik, Nasrani juga begitu. Ya, menjadi 71 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqatan, dan telah terbagi-bagi umatku pula menjadi 73 golongan. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Nah, ini hadis yang ketiga. Jadi Rasul sudah menyebutkan jumlah, ya. Yahudi jumlah pecahnya menjadi 71, Nasrani pecahnya menjadi 71, ya, dan juga umat Islam pecah menjadi 73. Ini hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Yang menguatkan lagi, diriwayatkan lagi, ini hadis redaksi yang berbeda. Inna bani Israel tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan. Nah, ini sesungguhnya kaum Bani Israel itu terbagi-bagi menjadi 72 golongan, dan akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, yang semuanya 73 ini di neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu bagian. Maka qalu, sahabat bertanya, waman hiya ya Rasulullah, siapakah yang masuk surga itu ya Rasul? Ya, ini qala ma ana alaihi wa ashabi, yakni aku dan para sahabat-sahabatku yang ada di dalamnya itulah, ya, yang selamat, yang masuk surga. Yang lainnya 72 golongan itu masuk neraka ini, ya. Jadi masih banyak 72 golongan yang sesat. Yang benar hanya satu golongan. Dan hadis terakhir, ya, perlu saya sampaikan ini hadis-hadisnya supaya kita tidak memahami cetek, ya. Hadis terakhir terkait dengan pecahnya, ya, akidah-akidah atau aliran-aliran. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih lataftariqu ummati ala 73 firqatan. Demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, sungguh akan terbagi-bagi umatku
atas 73 golongan. Fawahidatun fil jannah, maka yang satu masuk surga, wa thintani wa sab'una finnar, dan 72 golongan itu masuk neraka. Qila, ditanya Nabi oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul? Maka qala, Rasulullah bersabda, ahlus sunnati wal jamaati. Mereka itu adalah para pengikut-pengikut sunnah Nabi dan jamaahnya. Hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, ya. Jadi jelas kenapa harus ahlus sunnah wal jamaah? Karena ahlus sunnah wal jamaah itulah yang selamat, ya, yang selamat, akidah yang selamat. Ahlus sunnah seringkali disebut sebagai sunni atau sunniyun. Sunniyun itu berarti mereka para pengikut-pengikut ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah ini di dalam kitab Ittihafu Sadatil Muttaqin, ya, ini karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Husain Az-Zabidi, beliau mengatakan, idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Apabila dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud itu adalah akidah yang digagas oleh Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ini jelas. Makanya siapakah ahlus sunnah itu? Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti faham daripada fahamnya Nabi dan fahamnya sahabat-sahabat Nabi, khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Nah, kita bisa tahu kalau kita ini mengikuti faham Nabi dan pahamnya para sahabat, kita ini tinggal mengikuti apa yang telah dirumuskan, apa yang telah dirangkum, ya, apa yang telah disusun oleh dua ulama besar ini dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang usuluddin, yakni itu tadi Imam Abdul Hasan Ali al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi enak. Sama ketika kita ini mau ikut mengikuti dalam ilmu fikih, mau mengikuti Rasulullah, gampang. Tinggal mengikuti salah satu madhab. Maka salah satu madhab itulah, maka mereka ini menyusun, merangkum, ya, dan mencetuskan apa yang pernah dulu, ya pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi disusun. Madhab itu mempermudah. Kalau kita tidak disusun, ya, dibentuk madhab atau dibentuk fan-fan keilmuan, maka kita mempelajari keilmuan bingung, Pak. Makanya oleh sebab itu ditirulah oleh orang-orang zaman modern. Ada satu keilmuan khusus, kedokteran, fisika, ya, ada biologi, ada matematik. Ada ini keilmuan masing-masing berbeda-beda. Kalau di dalam perguruan tinggi ada jurusan masing-masing, ya. Jurusan tarbiyah, jurusan dakwah, jurusan usuluddin, ya. Ada bahkan di dalam ekonomi pun ada ekonomi syariah, ya. Ada manajemen, akuntansi, komputer, segala macam. Ini mengikuti para salafus soleh dulu. Kalau enggak dikelompok-kelompokkan begini, maka akan sulit mempelajari semua ilmu. Enggak mungkin kita ini bisa mempelajari semua ilmu. Makanya di dalam keilmuan agama pun ada ulama-ulama yang punya keahlian khusus. Ulama yang ahli di dalam akidah usuluddin misalkan ada khusus. Ulama yang ahli dalam bidang fikih ada khusus. Dalam bidang tasawuf ada khusus. Ini ada kekhususan ini untuk mempermudah, ya, di dalam kita ini mempelajari keilmuan. Adapun istimbatnya, dalilnya tetap bermuara kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu seperti itu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Makanya ini kita seharusnya banyak sekali yang perlu saya sampaikan, ya. Kenapa disebut 73 golongan? Di sini ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, yang telah disampaikan oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. Beliau merinci terbaginya firqah-firqah dalam Islam 73 golongan itu apa aja.
Ini beliau dirinci di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di antaranya kaum Syiah. Kaum Syiah itu pecah menjadi 22 golongan. Kaum Khawarij itu pecah menjadi 20 golongan. Kaum Syiah itu kaum yang memuja-muja Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan mengkafirkan sahabat lain, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman ini dikafirkan oleh mereka kaum Syiah. Mereka hanya mengakui satu sahabat Nabi, yakni sahabat Ali karramallahu wajhah. Ada sebaliknya namanya kaum Khawarij. Khawarij itu kaum yang berlebih-lebihan di dalam membenci Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali dibenci. Ya, itu Khawarij. Khawarij terbagi menjadi 20 golongan. Kemudian kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini berpaham di mana Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Tuhan ya zatnya, tidak ada sifat-sifatnya. Itu Mu'tazilah, yang mereka mengedepankan akal pikiran, rasionalitas. Ya, selalu rasio, kalau nggak masuk akal nggak mau dia. Itu Mu'tazilah, itu pecah menjadi 20 golongan. Kaum Murji'ah, ini kaum Murji'ah ini kaum yang memiliki faham atau fatwa orang beriman tidak apa-apa melakukan dosa maksiat, nggak apa-apa. Jadi bebas, orang beriman itu boleh. Kalau melakukan maksiat pasti diampuni oleh Allah, melakukan dosa pasti diampuni. Jadi dosanya itu nggak sampai dibawa mati. Sebagaimana mereka menganggap orang-orang kafir itu tidak bermanfaat melakukan kebaikan. Percuma orang kafir itu melakukan kebaikan, nggak ada balasannya. Sebagaimana percuma orang-orang beriman melakukan keburukan, nggak bakal mempengaruhi keimanannya. Ini orang-orang itu disebut faham Murji'ah. Ini pecah menjadi 5 golongan. Ada lagi kaum Najariyah, ya. Kaum Najariyah ini mereka punya faham yang sangat terkenal, fahamnya itu bahwa manusia ini melakukan perbuatan itu perbuatannya hakikatnya Allah, ya. Allah yang menciptakan perbuatannya disebut makhluk, manusianya disebut makhluk, perbuatannya disebut makhluk. Nah, ini kaum Najariyah. Ini ada 3 golongan. Ada lagi kaum Jabariyah. Jabariyah, manusia itu majbur. Manusia tidak punya kuasa sedikit pun, nggak boleh usaha, nggak punya, berdoa percuma, ya. Pokoknya sudah ditakdirkan, paten takdirnya, tidak bisa dirubah-rubah. Itu kaum Jabariyah. Ini terpecah menjadi 1 golongan. Terus yang ke-7 Musyabbihah. Ini kaum Musyabbihah itu kaum yang menyerupakan Allah seperti makhluk. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah bertempat di arsy, Allah duduk di kursinya, Allah itu berjalan-jalan dan naik turun dari langit ke bumi seperti naik turunnya pesawat. Nah, itu kaum Musyabbihah. Ini pecah menjadi 1 golongan pula, yang semuanya ada 73, ya. 22, 20, 20, 5, 3, 1, 1, ada 72. Yang 72 ini disinyalir adalah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 1 yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah faham yang digagas oleh ulama besar itu tadi, yang mengikuti ajaran faham Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi, yang mana objek daripada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang akidah ini ada 6 objek, ya, yang sangat terkenal sebagai rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, jadi terkait dengan Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua yakni iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini terkait dengan objek malaikat, ini ada 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 malaikat. Kemudian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini ada banyak sekali kitab-kitab, termasuk Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Suhuf Nabi-Nabi setelahnya, sebelum Nabi. Namun yang kita diwajibkan mengetahui hanya 4, ya. Taurat diturunkan oleh Allah untuk Nabi, kitab Taurat untuk Nabi
Kitab Taurat, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kitab Zabur, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Injil, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Al-Quran, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak, ya, tapi kita ini disuruh mengetahui 4 saja. Terus Nabi yang keempat, objek daripada keimanan itu adalah mengetahui nabi-nabi. Ada 124.000 nabi dan rasul. Bahkan di dalam sebuah riwayat lain ada 125.000 nabi dan rasul. Ya. Namun kita disuruh mengetahui, ya, nabi dan rasul cuma 25. Ya. Rasul ada 313, ada yang mengatakan 315. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25, mulai daripada Nabi Adam, Idris, Hud, Nuh, Soleh, Ilyasa, Ilyas, ini sampai kepada Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 25 nabi. Yang keempat, yang kelima terkait dengan hari akhir, hari pembalasan. Bahwa nanti manusia akan dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, ini hari pembalasan ini kajiannya banyak sekali. Ya, banyak sekali kajiannya. Makanya di dalam kuliah itu ada bab khusus namanya Usuluddin, ya, yang membahas tentang ilmu kalam. Ya, tidak cukup ya hanya satu pertemuan ini. Dijabarkan ya bagaimana hari akhir itu dijabarkan mulainya dan sampai terakhirnya, dan di tengah-tengahnya dijabarkan ada apa di hari akhir itu semuanya. Ya, itu objek daripada akidah yang kelima. Objek daripada akidah yang keenam adalah kepada qadha dan qadar. Allah mempunyai qadha dan qadar. Yang qadha dan qadar ini Allah tetapkan di zaman azali, zaman di mana Allah sebelum menciptakan alam semesta. Itu disebut zaman azali. Zaman di mana 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, itulah disebut azali. Ini sebagaimana di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wa ma fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah apa yang menimpa pada diri kalian, ya, nah, semuanya yang ada di muka bumi ini, melainkan sudah ada catatannya dalam kitab. Sudah ada catatannya semua. Bahkan Allah menciptakan alam semesta kapan? Udah ada catatannya. Kita lahir kapan? Ada catatannya. Manusia berjumlah berapa di muka bumi ini? Ada catatannya semuanya dengan rinci. Ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini para tafsir, ulama ahli tafsir, qabla an nabra'aha ini adalah sebelum 50.000 tahun Allah menciptakan alam semesta. Ya, ini tafsirannya seperti itu. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta itu, Allah sudah mencatat takdir manusia fi kitabin, yakni di dalam kitab Lauhil Mahfuz sudah tercatat takdir manusia. Ini namanya qadha. Qadha itu adalah ketetapan. Qadha, takdir itu adalah eksekusi daripada qadha. Misalkan kita ini dalam catatan qadha kita ini terlahir di Indonesia dari seorang ibu yang bernama si Fulana, seorang ayah bernama si Fulan. Lahirnya di Indonesianya mana? Di Serpong, di Jawa, di mana? Itu sudah ada catatannya. Maka pas ketika terlahir itulah namanya qadar. Oh benar, qadar. Kalau qadha baru catatan, kita belum terlahir, itu namanya qadha. Maka ketika kita terlahir itu namanya qadar. Qadha dan qadar ini semua manusia, semua makhluk ada catatannya secara rinci dan lengkap di dalam kitabnya Allah, ya, di kitab induk yakni di Lauhil Mahfuz. Jadi ini objek daripada keimanan itu adalah 6 ini, ya, terkait dengan Allah, terkait dengan malaikat-malaikat Allah, terkait dengan kitab-kitab Allah, terkait dengan para rasul Allah, dan terkait dengan hari akhir, dan juga terkait dengan qadha dan qadar. Jadi 6 inilah objek daripada ilmu akidah. Beda dengan faham lain seperti faham musyabbihah atau mu'tazilah. Mereka hanya punya tauhid hanya 3. Rububiyah, uluhiyah, sama nubuwah. Ya, ini ketuhanan,
ya, tentang ketuhanan, tentang kenabian, hanya begitu doang. Tapi kita enggak secara dirinci akidah ini sesuai dengan dalil apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam Sahih Muslimnya, sebagaimana ketika Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki yang ternyata seorang laki-laki ini adalah malaikat Jibril, qala akhbirni anil iman, beritahukanlah aku atau beritakan kepadaku tentang iman. Maka qala, menjawablah malaikat Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi 6 ini ada dalilnya, ya, dan satu persatu itu pun dikupas oleh para ulama dalil-dalilnya, ya. Syekh Abdul Hasan Al-Ali Al-Asy'ari, semuanya mulai dari sifat-sifat Allah, mulai dari wujud sampai mutakallam, ya, ini semua dirinci, ada dalilnya di dalam Al-Qur'an semuanya, ya. Sifat sama, sifat basar, sifat semuanya, sifat itu semuanya. Jadi jangan salah memahami akidah. Kalau dikatakan ahli sunnah wal jamaah, yakni akidah yang mengikuti Nabi dan juga para pengikut-pengikut Nabi, yakni para sahabat-sahabat Nabi. Jadi intinya sahabat juga perlu diikuti karena sahabat yang mengetahui ilmunya para Nabi, ya. Sehingga memang kita ini tidak salah mengikuti sahabat pula. Karena yang memahami keilmuan daripada keilmuan Nabi itu para sahabat, ya. Yang mencetuskan itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Barangkali itu sekali lagi saking sempitnya waktunya sehingga tidak bisa dijelaskan semuanya, ya. Saya hanya menjelaskan kulitnya saja, gambarannya saja. Bagaimanakah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang seringkali disalahpahami di tengah-tengah masyarakat itu. Yang penting orang mah beriman. Yang penting beriman. Saking mudahnya, yang penting kita ini yakin doang. Sholat kagak, ya, yang penting mah yakin. Puasa kagak, yang penting yakin, ya. Yang penting inget baik, inget, ya. Nggak tahu inget apa ini maksudnya, ya. Ya, inilah disebut jindik. Jindik itu kebatinan. Beda dengan beriman. Kalau beriman, dia meyakini, ya, dan menguatkan di dalam hati tentang Allah, malaikat, nabi, rasul-rasul, kitab, hari akhir, dan juga adalah qada dan qadar. Dikuatkan keyakinan di dalam hati. Jadi itulah keimanan. Tidak hanya ingat, tidak hanya yakin saja, tidak, ya. Jadi barangkali itu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Barangkali ada dialog sambil nunggu isyraq, barangkali kita monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan semuanya kita bisa dimengerti dan bisa mengambil hikmahnya. Tapi mohon ditambahkan Pak Ustadz, atau mohon dijelaskan sedikit aja. Ini yang 72 golongan ini apa orang Islam semua, apa ada yang di luar Islam Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Tadi telah di dalam redaksi hadis disampaikan sataftariqu ummati, maka akan berpecah-pecah umatku, kata Nabi. Kalau dikatakan ummati berarti dia Islam, ya. Islam. Makanya Islam ini kita mengenal ada berbagai macam aliran, ya, ada aliran-aliran firqah-firqah. Jadi 73 ini semuanya Islam, firqah daripada Islam. Tadi sebagaimana Yahudi itu semuanya firqahnya ada 71, dalam riwayat lain ada 72. Nasoro atau Nasrani 71, ya. Islam itu firqahnya menjadi 73 firqah. Yang selamat cuma satu, yang 72 ini tidak selamat. Yang selamat siapa? Kata Nabi, ana wa ashabi alaihi. Aku dan para sahabat-sahabatku yang di dalamnya itulah yang selamat. Maka mengikuti Nabi kok tanpa mengikuti sahabat, oh mustahil. Ya, mengikuti Nabi ya mengikuti sahabat, ya. Makanya sekarang ada dibentur-benturkan. Kamu milih Nabi atau milih ulama? Bu, ini pertanyaan salah. Orang yang mengikuti Nabi pasti mengikuti ulama, bukan dibenturkan. Kan begitu, kadang-kadang ada orang yang belajar fikih begitu. Oh, enggak ada. Kita langsung ngikutin
Hadis, langsung ngikutin Quran. Milih hadis Quran atau milih kitab fikih. Ini orang yang salah membenturkan ini. Ya itu pertanyaan salah, nggak perlu dijawab. Misalkan kalau ada orang istimbat dengan Al-Quran, langsung menggali dari Al-Quran langsung, ini sama dengan orang makan bakso yang masih panas baru mateng, nggak pakai mangkok sama sendok. Langsung dituang begini ke mulutnya. Kira-kira bagaimana? Nggak enak atuh. Ibarat baskom panci bakso ini, ya, ini adalah Al-Quran, sumber daripada bakso. Yang enak mah pakai mangkok, diambil pakai sendok. Mangkok ini istimbatnya, sendok ini ulamanya. Jadi seperti itu, bukan ulama dimusuhkan sama bakso, bukan sendok sama bakso suruh berantem, tidak. Sendok ini hakikatnya ngambil bakso dari panci, ya. Terus dimakan ke mulut. Jangankan dari panci, dari mangkok ke mulut langsung aja kagak enak Pak makan bakso, betul nggak? Ini kan ada orang begitu. Enggak, pokoknya nggak usah pakai madhab. Ada hati-hati. Ada kitab fikih yang tidak bermadhab, lintas madhab namanya, hati-hati. Makanya kita ini di Indonesia, kalau ingin mengikuti ulama-ulama Indonesia, ya ulama yang mengikuti madhab Imam Syafi'i. Terus Ustadz, kalau misalkan mengikuti semua madhab bagaimana? Itu namanya orang-orang yang taklid semua madhab, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu namanya orang pilih-pilih madhab, nggak boleh. Orang harus milih salah satu madhab. Kalaupun kita mengetahui madhab-madhab lain hanya sebatas pengetahuan, ikuti salah satu madhab. Ya, makanya ketika kita ini intiqalul madzahib, pindah daripada madhab, itu harus madhab satu. Misalkan kita pindah dari Imam Syafi'i menuju ke madhab Imam Malik ketika di Mekah misalkan, boleh silakan. Tapi ketika pulang ke Indonesia harus mengikuti Imam Syafi'i lagi, karena guru-guru kita, ulama-ulama kita mengikuti madhab Syafi'i. Kalau kita pindah daripada madhab Syafi'i, mau ngikutin siapa? Guru kita, ulama-ulama kita mengikuti madhab Syafi'i, sedangkan kita mau pindah madhab. Oh, nggak ada gurunya, nggak ada sanadnya. Ini ilmu yang tidak bersanad. Jadi 73 itu adalah semuanya Islam. Yang semuanya itu tentunya mengaku daripada yang selamat. Bahkan lebih ekstrim kadang-kadang mereka. Seperti orang-orang Syiah. Orang Syiah itu menganggap ada Syiah takfiri. Selain golongannya itu kafir, Pak. Selain golongannya kafir, itu Syiah takfiri ada. Sebagaimana kita melihat ada teman-teman kita yang ketika dia ini tidak sependapat dengan dia dikatakan bid'ah. Bid'ah itu dolalah, dolalah itu finnar, kata dia. Ya, ini hati-hati. Itu banyak. Jadi 73 itu Islam semua, Islam semuanya. Tapi dalam memahami ilmu-ilmu akidah, ya itu mereka ini berbeda-beda dengan kita itu tadi. Ya. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silahkan yang lainnya yang mau bertanya. Pak Tohan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau mengenai ahli sunnah wal jamaah tadi kita dengar kelihatannya udah gamblang Pak. Sebetulnya semuanya sudah mengakui bahwa semuanya itu semua golongan saya adalah ahli sunnah wal jamaah, itu termasuk saya sendiri Pak. Jadi saya juga mengakui bahwa saya juga ahli sunnah wal jamaah gitu. Pak tadi menyinggung masalah mengikuti nabi atau ulama itu tadi Pak. Nah, sekarang ini kalau kita mengikuti ulama kan pastinya ulama yang apa yang dibicarakan, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya apa yang dikatakan oleh ulama itu di luar sunnah-sunnah Nabi, apakah itu juga harus diikuti Pak? Nah, karena sekarang kita lihat ulama-ulama sekarang ini lebih banyak dia menuju kepada radikalisme Pak. Nah, kan itu Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan radikal. Dia mengajarkan istilahnya itu
eh, untuk menyenangkan umatnya seluruh dunia. Itu bagaimana Pak itu mengenai soal ulama yang mengajarkan radikalisme itu Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh mengikuti ulama, ya. Ulama harus diikuti. Tapi di dalam Al-Quran ulama itu terbagi-bagi. Ada ulama Bani Israel, ulamanya Bani Israel, yang mereka punya sifat kelakuan seperti Bani Israel. Ada ulama lagi disebut di dalam Al-Quran itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ulama yang khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah. Kalau menurut hemat saya, pribadi saya, kalau masih menyampaikan provokator di tengah-tengah masyarakat, itu bukan ulama. Masih mendengung-dengungkan permusuhan, masih mendengung-dengungkan keburukan, itu bukan ulama. Atau bisa jadi itu masuknya ulama Bani Israel. Ada ulama di dalam Al-Quran disebut ahlu dzikr. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada ulama ahlu dzikr. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Ini ulama-ulama sebagai sandaran fatwa-fatwa. Jadi ulama itu seperti itu. Ada ulama yang memang khusus dzikir saja. Ada ulama yang buat sandaran fatwa-fatwa. Ada ulama yang memang suka ngoceh, ulama Bani Israel misalkan. Ya. Nah, ini kalau saya seringkali menyampaikan, ulama itu kan ada ulama catur, ada ulama tandur, ada ulama sumur, ada ulama ngawur. Ulama catur, ulama yang terjun ke dunia politik. Ulama tandur, ulama yang mencetak generasi-generasi yang akan datang, punya banyak pesantren. Itu ulama tandur, dia nandur. Nanti generasi banyak sekali dari beliau. Seperti Gontor itu Masya Allah, udah jutaan itu murid-murid yang dicetak menjadi ulama. Ulama tandur, Mbah Sahal. Ada ulama sumur, yang diambil airnya harus repot dulu mendapatkan, ini ahli hikmah. Kamu harus puasa ini supaya menjadi orang benar. Kamu harus ibadah ini, ya ada seperti itu. Ada ulama ngawur itu tadi. Ya. Tapi ada ulama ngawur, ya tetap aja diikuti karena apa? Karena saking cintanya, udah saking cinta walaupun ngawur diikuti. Ada. Ya, yang selalu menggambar-gemborkan di mana-mana perpecahan, ya di mana-mana dia ini, ya pokoknya begitulah ya, ada. Tapi semuanya ulama di situ seperti itu. Tapi menurut hemat saya, yang ketika memberikan mudarat di tengah-tengah masyarakat itu bukan ulama, ya. Jadi seperti itu Pak. Yang diikuti yang mana? Yang diikuti ya itu tadi, yang bukan ulama-ulama yang itu tadi, ya. Karena ulama yang khosyah itulah yang harus diikuti, ya. Karena mereka ini mengikuti ajaran Nabi. Terima kasih Pak. Baik, sambil nunggu waktu isyraq satu lagi ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih kurang jelas mengenai bahwasanya umat Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan. Ini jelas sabda Nabi bahwasanya nyata dan pasti terjadi. Yang saya tanyakan, sekarang itu banyak orang lagi mengibarkan khilafah. Apakah yang menggaungkan khilafah ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan sementara dia harus menjadi satu golongan? Apa enggak akan berarti melawan dengan hadis Nabi ini? Terima kasih. Tentang hadis tentang khilafah berarti ya. Khilafah kan? Khilafah itu adalah sistem, ya. Khilafah adalah sistem di mana sistem itu mengacu kepada syariah Islam. Kalau kita mau mengacu khilafah, semua sistem di muka bumi ini ada kelebihan, ada kekurangannya.
Sistem khilafah, coba kalau kita mau merujuk kepada sejarah, yang menewaskan Sayyidina Hasan dan Husain itu sistem khilafah. Ya, jadi sistem khilafah itu pun tidak mulus di zaman Nabi, tidak mulus sistem khilafah. Jadi kalau hari ini kita memaksakan sistem khilafah, saya yakin tidak akan mulus. Siapa yang menjadi khalifah? Sedangkan di negeri kita ini ya banyak sekali orang-orang yang non muslim. Kalaupun Islam pun banyak orang-orang yang tidak sepaham. Ya silahkan, kita ini hadisnya ada jelas, hadis khilafah. Tapi hadis, tidak semua hadis itu harus dipaksakan untuk diamalkan, tidak. Ya, kita dalam sistem rumah tangga pun mengikuti khilafah, bagus. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Khilafah itu bagaimana kepemimpinan Rasulullah ketika Rasulullah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Itu kalau bisa kita nerapin, setiap rumah tangga begitu semua, otomatis menjadi khilafah. Tidak harus digembar-gemborkan, ayo khilafah. Orang yang nggak mau dipaksa, nggak bisa. Ya, jadi khilafah itu nanti akan tegak dengan sendirinya apabila kita ini sadar, orang-orang Islam sadar, semuanya mau mengikuti ya jejak Nabi di dalam kepemimpinannya, itu otomatis sudah khilafah. Bukan berarti harus pemerintahan itu diganti khilafah. Ya, kita bisa melihat bagaimana khalifah-khalifah dulu banyak sekali kekurangan daripada sistem khalifah juga. Bahkan yang menewaskan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu khalifah Abbasiyah, khalifah Utsmaniyah, itu banyak sekali kekurangannya. Ya. Sehingga memang zaman sekarang itu, mohon maaf, zaman sekarang itu apalagi di Indonesia itu masih jauh kalau kita berbicara khilafah. Ya nggak tahu, wallahu a'lam, kalau nanti mau 1000 tahun yang akan datang atau 2000 tahun yang datang. Memang dalam hadis itu nanti akan tegak, khilafah itu akan tegak. Ya, khilafah itu akan tegak apabila nanti ada Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdinya siapa? Ya, kalau hari ini kita berbicara Imam Mahdi masih jauh. Kayak masih jauh ya. Makanya khilafah itu kalau tidak dibicarakan pun nanti akan tegak dengan sendirinya, berjalan dan seiring ketika umat Islam itu kuat dengan sendirinya, tidak bermusuh-musuhan. Hari ini masih jauh kita berbicara khilafah. Ibaratnya jangankan prematur, belum ada janin. Kalau saya bilang kita berbicara khilafah hari ini belum ada janin, jadi belum bisa dibicarakan khilafah itu. Kalau hadis iya, nanti akan tegak dunia itu dengan khilafah. Tapi kapan kan wallahu a'lam. Makanya kalau orang yang hari ini berbicara khilafah itu sangat berlebihan sekali ya. Apalagi dalam sistem negeri kita NKRI ini yang sudah makmur, sudah gemah ripah loh jinawi. Kita ini sudah makmur, bayangkan dibandingkan negara-negara lain, Pak. Kita bersyukur menjadi orang Indonesia yang sistem Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila ini luar biasa, yang dicetuskan, digagas oleh para ulama-ulama. Ya, nggak tanggung-tanggung kita yang mencetuskan. Ya, founding fathernya ini para ulama-ulama dulu, termasuk salah satunya itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, 5 sila ini yang ternyata terkait dengan Al-Quran semua. Jadi ini 5 sila ini Al-Quran tapi divariasi supaya mereka orang-orang yang non muslim itu bisa memahaminya. Jadi seperti itu ya. Jadi orang-orang yang hari ini berbicara khilafah itu pun umat Islam, itu pun saudara kita. Tapi terkait dengan akidah wallahu a'lam. Terkait dengan akidah ini kita tidak bisa menjustifikasi seseorang. Oh dia bukan ahlu sunnah, nggak bisa. Seperti Pak Toha tadi ya. Orang-orang yang sekalipun dia ini nggak bermadhab itu pun dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Dia mengaku bahwa mereka ini pengikut sunnah. Tapi tidak bermadhab, banyak di negeri kita ini. Mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, tapi tidak ahlu sunnah wal jamaah, banyak. Hanya pengakuan-pengakuan itu. Makanya dalam sisi akidah itu harus dibuktikan seperti apa akidahnya. Kalau di kita ini mohon maaf, orang-orang mujassimah kan banyak tuh. Bahkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang seringkali menyebut Allah itu di atas.
Allah itu di atas. Hati-hati ketika kita menyebut Allah itu di atas, berarti Allah itu bersemayam. Allah itu bersemayam berarti Allah itu makhluk yang bisa bersemayam. Padahal Allah itu al-mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluk, tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Allah tidak duduk, Allah tidak bersemayam, ya. Allah tidak berada di atas atau di bawah. Kalau Allah di atas berarti satu ketika Allah di bawah. Satu ketika Allah di samping kanan, di samping kiri. Jadi Allah tidak di mana-mana. Lalu pertanyaannya Allah ada di mana? Ini pertanyaan salah, nggak bisa dijawab, nggak usah dijawab. Kalau dijawab Allah, oh Allah itu ada di mana-mana, salah. Salah. Kalau ada pertanyaan Allah itu ada di mana, maka tidak patut dijawab, itu pertanyaannya aja salah. Pertanyaan yang salah dijawab pasti menimbulkan jawaban yang salah. Ketika ditanya, kamu pilih mana? Pilih Nabi atau pilih ulama? Kalau kita pilih ulama, salah. Ini pertanyaan salah, gak usah dijawab. Karena jawabannya pasti salah. Kalau, oh saya mengikuti Nabi. Oh gak mungkin, gak ketemu Nabi kok ngikutin Nabi. Ya, hari ini kita mengikuti ulama, yang ulama itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi ini hati-hati, ada jebakan-jebakan yang luar biasa, ya. Makanya teman-teman mohon maaf, teman-teman HTI itu kenapa dilarang oleh pemerintah? Karena di situ ada sistem yang ingin merubah sistem negeri kita. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kenapa agak kita dilarang? Bukan pemerintah kita nggak suka dengan ormas. Ada banyak ormas dibiarkan. Ya, makanya ketika kita ini hari ini mendengungkan khilafah itu terlalu dini. Terlalu dini. Benahi diri kita sendiri dulu, keluarga kita benahin dulu, baru berbicara negara. Orang rumah tangga nggak beres sama istri berantem melulu, ingin khilafah ditegakkan, gimana sih? Ya, kan lucu. Makanya hari ini kita belum ada kesempatan dan memang belum boleh berbicara khilafah karena belum apa-apa, nggak bisa kita ini, ya. Islam kalau makmur dengan sendirinya akan tegak khilafah, orang non muslim akan ngikutin kita. Hari ini orang non muslim aja benci Pak, keki sama kita. Disebut Islamofobia, takut sama kita. Karena kita sendiri gak mau menegakkan khilafah itu. Khilafah gak mau menegakkan, tapi kita berbicara khilafah, kan lucu. Akhlak kita, ayo tegakkan dulu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jamaah, ya. Orang sedikit ngambek, sedikit marah kok ingin khilafah. Habis nanti kalau ada khilafah, kalau seperti itu khalifahnya gampang marah aja. Habis Pak, khilafah itu melebihi kerajaan Pak. Jangan salah, siapa yang ini habisin. Oh nggak boleh, ya. Kita bisa melihat bagaimana Bani Umayyah menghabiskan orang-orang yang tidak sependapatnya, dihabisin semua. Jangan dikira lebih enak, ya, lebih ekstrim. Jadi seperti itu, ya. Jadi inilah mudah-mudahan sedikit, ya, gambaran. Silahkan, memang nanti akan ada hadis khilafah itu akan tegak, ya, akan tegak di muka bumi ini, ya. Tapi nanti nggak tahu kapan, wallahu alam. Ini masih jauh, ya, masih jauh. Apalagi kita ini belum apa-apa, ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.